Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reltasya Puspitasari, NPM 19012010202. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab tugas UAS AMT kelas J. Jadi di sini tugasnya saya diposisikan sebagai General Manager pada PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman. Next. Nah, jadi di PT Bulan Sabit, yaitu ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama yaitu ada perencanaan produksi, yaitu bagian dari perencanaan dan pengendalian aliran bahan baku material ke dalam pabrik, di dalam pabrik dan keluar pabrik, sehingga tujuan perusahaan yang berupa keuntungan optimal dapat dicapai. Lalu tahap yang kedua yaitu ada pengaturan rute produksi, merupakan bagian dari perencanaan produksi yang berarti proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan dari pengoperasian produk terbaik dan termurah. Jadi pada pengaturan rute produksi menentukan apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan diproduksinya untuk memastikan bahwa semua urutan dapat digunakan pabrik. Lalu pada tahap ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penguangan dalam dokumen, pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi, pemerintahan, dan penyusunan. Lalu tahap keempat yaitu rencana produksi. Setelah tahap-tahap sebelumnya telah disepakati, selanjutnya pada tahap ini yaitu menjalankannya. Tahap yang kelima yaitu pemantauan stok. Dalam tahap ini dilakukannya pemantauan bahan baku, memastikan ketersediaannya cukup atau tidak untuk memproduksi produk dan pemantauan stok dilakukan secara berkala. Nah, untuk inventory PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama kita buka aplikasinya lalu kita pilih inventory. Setelah pilih inventory, kita pilih produk lagi, lalu kita pilih create. Nah, setelah itu kita masukkan produk menu kita, yaitu di sini ada donat tiramisu. Kita pilih yang can be sold, bisa dijual. Lalu produk tipenya consumable. Untuk harganya kita menjual 7.000, untuk modal 5.000. Produk kategorinya yaitu food. Nah, jadikan manajemen persen minimal 20 barang. Kita ini sudah bikin 20 menu, ada varian donat dan juga ada varian minumnya yaitu ada yang hot dan juga ada yang ice. Nah, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Jadi siklus penjualan ada 2 yaitu tunai dan kredit. Di tunai yang pertama yaitu siklusnya menerima pesanan dari customer, lalu menyiapkan produk yang dipesan, lalu mengirim pesanan produk, lalu menerima pembayaran. Untuk di siklus penjualan kredit, yang pertama yaitu menerima pesanan dari customer, lalu menyiapkan produk yang dipesan, lalu mengirim pesanan produk, lalu menyiapkan faktur tagihannya, lalu menagih piutang, lalu menerima pembayaran. Nah, untuk selanjutnya kita pilih sales, lalu kita pilih order, lalu kita pilih orders lagi, lalu pilih create. Nah, untuk siklus cash, yang pertama kita ada sales order-nya yaitu customer dengan nama Sunia dan ini orderannya. Kita udah payment terms-nya yaitu immediate payment dan kita save. Untuk contoh lainnya yaitu dengan customer bernama Belvandi dan orderannya mencapai 52.000, ketika udah pilih save, kita pilih confirm. Setelah itu kita pilih create invoice.
Lalu pilih regular invoice dan pilih create and view invoice. Setelah itu kita pilih confirm. Setelah itu kita pilih register payment. Nah, di sini jurnal kit itu dipilih yang cash dan create payment. Nah, setelah seperti ini berhasil terjual dan terbayarkan. Selanjutnya pada siklus kredit. Yang pertama untuk pembeli bernama Billy dan ini pesanannya totalnya 149.000 dan payment terms-nya yaitu 15 hari. Lalu kita pilih save, lalu pilih confirm. Setelah itu pilih create invoice. Nah, di sini kita pilih regular invoice dan create and view invoice. Setelah itu kita pilih confirm. Lalu pilih register payment. Nah, setelah itu kita pilih jurnalnya yang sebelumnya yaitu cash, kita pilih ke bank. Lalu kita pilih create payment. Nah, setelah itu terjual dan berhasil. Lalu selanjutnya yaitu pada menu akunting, yaitu pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan pada sebelumnya. Setelah pilih akunting, kita pilih sales. Nah, ini laporannya penjualan. Setelah itu di akunting juga ada profit and loss, yaitu laba dan rugi, balance sheet, executive summary, dan juga ada cash flow statement. Jadi ini contohnya laba atau rugi. Lalu ini laporan neraca, lalu ini laporan executive summary, dan yang terakhir laporan arus kas untuk PT Bulan Sabit. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.